Ini kembali ke perang Khandaq. Nabi itu Umi itu nggak kerso mikir, dia sudah setelah 26 hari di Kepong, Nabi sholat 2 rakaat. Filai latin barido sangat-sangat dingin. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat pun nggak ada yang berani datang. Saking dingin. Sudah dingin dikepung orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara sholatnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, nggak sampai jam. Angin ribut datang. Fa'akla aku surohum wa khiyamahum. Orang kafir itu lalu lalang. Nabi nimbali sahabat gini. Cung, jahit delok posisi pasukan orang kafir saiki piye. Enggak ada yang moro. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Udah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari Khandaq pasti mati. Oh musuh ini beringas semua. Dulu enggak ada polisi, enggak ada tentara, enggak ada PBB. Kalau namanya perang mesti mati. Karena enggak ada yang nurut. Padahal sing nyelok Kanjeng Nabi ora ono sing nurut. Jadi Kanjeng Nabi dia tahu ora dituruti sahabat. Kowe kiai ora dituruti santri mau bingung. Kanjeng Nabi tahu ora dituruti. Betul loh, cung sapa sing gelem ora sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus muntah nyebut nama. Hudzaifah aja ini. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Jadi Hudzaifah aja ngene. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ratani. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Tangi ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut. Jadi sahabat. Karena dia disebut maka dia tanya. Terus ada apa ya Rasulullah? Jadi cek pasukan wong kafir posisinya. Tapi kamu enggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu enggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hati-hati kita. Lain ngaji, kalau terlalu jadi ekstremis. Setelah di pasukan orang kafir itu, upah aja semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya Abi Sufyan itu megang putih. Ya fulan, ayo do pergi. Jadi putih Pak. Saat itu memang yang tepat saya bunuh ketuanya orang kafir. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Sejak ini, ambil semua Abi Sufyan. Buat itu benar-benar wajib kan. Setelah kacau balau, terus orang dijak mire gak mau. Abi Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian. Kalau kamu gak mau mire, saya dulu yang mire. Ini sudah ada benar perang ini sudah ada benar. Ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Abi Sufyan. Mulai terus liane mulai. Sekaliannya mulai Hudzaifah datang matur. Ketika tahu Hudzaifah datang Rasulullah itu beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya. Jadi kalau kemul tidur dipakai. Enggak kayak gini sekarang harus macak berpenampilan dari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau nggak ketemu rida ya tampar nggak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas nggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau enggak cukup tampar. Jadi pakai rafia ya nggak apa-apa. Tapi jangan kedat ya, mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan. Kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu bersunat, mau yang kayak raro. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisah ya kemul biasa. Bahkan kata siapa itu Abdul bin Mas'ud dia menangi Nabi itu sholat sarungan, terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, nggak punya baju. Sarung tok satu terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang kuno dulu itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candal. Imamahnya di candal, serbannya di candal. Terus dia sholat di Saubin Wahid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin di komentar. Kiai kok sholat gitu. Masyhur itu hadis itu di Bukhari sama tidak. Abdul bin Mas'ud marah-marah. Kue darani serban sunat itu perkara kelar tubuh.
keadaan sudah baik-baik saja kita kelar kudu serban darani salat itu nganggo serban. Iku mergo sunat apa mergo kowe kelar kudu. Dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat mau sarongan sitok diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Roh sebagai aku sholat ini, tidak tahu. Berbong bodoh, roh sidik-sidik uang serban. Dimaki-maki sama Abdul bin. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadah ini nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan umroh. Zaman nonton mungkin yang wajib yang mengusir nonton tidak umroh. Oke kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib, sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alaihiyah dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi jangan ada tradisi ijabul malam yajib, kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban karena gue iling-ilingan nak serban itu syarat sah, paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tabiin ya pakai semua karena dikira syarat sah. Tabiin ya pakai semua, kita pun pakai semua. Akhirnya bakul bakso serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti beda nih Mbak Rakia itu. Dari Pak Madura, orang Mekah, orang Juban dicucuk yang kono ini, bareng sak bandara kok Juban kabeh. Terus leren deh. Jadi aku anekdot tapi tenang, terus dileng sampai kancane sing Madura sing modok Mekah suwi. Ning kene Juban kabeh, tapi ora mesti kiai sembrono. Oh iya. Lagi ngelereni salamane. Nah, ini saya teruskan ya supaya sampai jadi wali. Kok gampang daftarnya gampang. Kroninan be aku lah kok tarik. Tapi wali ora ono kroni. Fa arsalna alaihim riha wajin dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar. Tetap itu kekasih Allah mbek ora. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi Yunus gak iso mikir, Salman iso mikir. Pasukan wong kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran, Nabi ku mau mikir, mergo para pangeran. Buareng sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat habis ini. Apa kita mikir rugi terus sahabat tuh alhamdulillah di dekotak barang kita di pasaran. Makanya pertanyaannya sekarang saya ini pasukan orang kafir itu mulai mergo kontrak atau mergo angin mulai ke jogeman gede wali sama wali iso mikir tapi para pengen kowe lho mikir ekonomi tenanan ambek uripku bahagia di bahagia mergo ora iso mikir carane bahagia ya ora ro. Lho kalau nanti kita kelenti pakar metodologi sosiologi kita, Gus, teorinya apa? Jangan lu bisa mengumpulkan orang banyak ngaji, aku bisa mikir. Nah, aku sing ahli sosiologi kan bisa mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Ini dia ngumpul 10 kan ya. Padahal dia pakar sosiologi. Aku bisa mikir ngumpul wong kotok, wong kritik, jadi memang syaratnya wali, aku bisa mikir. Kedelem, rai mikir. Tak jamin jadi bodoh tenan. Itu cara utak. Wes sel-sel otaknya itu dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi, makanya Nabi disebut Ummi itu ke ibu-ibuan, gak iso mikir. Tapi ora krono bodoh, saking pareke pangeran. Nabi santai. Sahabat tahu bareng Nabi sholat rakaat langsung angin itu mereaksi. Semua alam mereaksi. Iki kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin ngerespon jajal kue. Karepmu. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya ngerespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam itu iso mikir. Ini balik. Angin langsung tanda kalah enggak. Sampai sahabat akhirnya sadar.
Iya, Man Salman. Jadi saya tak lem cerdas, masalah kontak segala. Tetap enak rasa cerdas, tapi parah pengira. Selesai. Makanya Pak Arsalna alihim rihau wajuru dalam taruh. Kalah. Mulai dari sesuai Abu Sufyan iman, gara-gara gak tahu kok ngalah Muhammad juga. Angger wis cara akal menang, dia menang. Iku mesti ono sesuatu dene dhisik ora bahasa ikra iso dene ngomong dhisik. Mesti ono kok muni gae ora iso ora dukun. Ya pokoke Muhammad itu tetap ditulung mbek pengira. Itu bedanya Nabi. Jadi beda cara berpikir Nabi ya mbek sahabat ya beda, wali beda wali ya beda. Wali itu unik. Apa ya? Pokoknya unik. Nah, gue daftar tak daftar, tapi aku ora yakin dia sih, pokoknya tak daftar. Di Masrano KPU ini. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada kontak. Yang ada perang Ahzab, Ahzab itu jamu Hizbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi melawan Muhammad. Nasoro, Najron, Yahudi Quraisy, kafir Quraisy Mekah itu kan 3 kekuatan besar, semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin kontak. Dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja. Karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal, ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah itu bukan karena kontak, tapi karena Fa'ar Salna Rihau Wajimidal Lamtaro. Kalahnya karena angin yang dikirimkan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon. Semuanya merespon. Contoh gampang gini, ini contoh gampang. Ketika perang Khandaq tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masak hanya wedhus. Wedhus kecil. Dimakan orang 6 saja gak warni, dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke pawone Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin, kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon jadi cukup. Nabi ngendikan apa saja itu direspon oleh. Karena ini sih ngendikan kekasih pengiran. Makanya masyhur riwayat-riwayat di Tareh ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi didoni langsung, airnya ini muncrat-muncrat lumber. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah, kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Jadi pasti dendamnya luar biasa alam. Alam-alam ini pasti dendam luar. Umpama orang istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kita nak kepengen mukmin sejati, itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan terus begitu, terlatih begitu. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat di antaranya kitab. Begini kalau beliau muji iman. Di rumah tenang. Wes yang paling enggak wis wali-wali kelas RT lah penting daftar. Paling enggak sudah anak wedok ya wali wis pokoke wali. Wali nikah cek wali ya apa wali kota apa saja lah pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu telah bilang gini. Manusia itu kecerdasannya itu akan termahjubkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus apa. Sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin. Karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asem gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar ya. Karena selalu ada biji asem yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati tapi ini nanti jadi ayam terus berdigasan terbang ke sana kemari. Terus ayamnya dewe besar, nanti selingkuh ya punya anak putu. Orang ya percaya. Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia
bisa bikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Hanya dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mokal tidak bagi otak dia. Mokal kan dia sendiri tidak bisa bikin loh. Meskipun sering terjadi, apa manusia bisa bikin tuh terjadi ayam? Tidak kan? Pelung suasem jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan tuh sering terjadi, bukan berarti dia membikin. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi. Kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng. Karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Nggak mungkin. Nyanyiannya Abdul Hamid Khan nyanyi utaknya manusia. Kok lucu? Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin. Harusnya bilang mokal dong. Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa? Enggak, dijawab. Enggak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa. Sama-sama tidak bisa. Terus dia dengan engkeknya bilang, ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan, kemudian ikut urun menstatuskan ini mungkin, ini tidak. Paham ya? Paham terang tuh. Tapi tadi wali orang ini gampang nanti dipertimbangkan, harus sampai iso terus. Karena nanti kalau tauhid Anda benar, nanti pasti ada nurnya. Ketoro untuk nurnya ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak mau ada daftar semua. Iya, kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah, sudah ada nur yas'abina idihim wa imanim gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah namanya. Sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin enggak menciptakan maksud? Enggak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuah. Tetap bilang gitu. Mbok sering ada telur dari ayam, mbok sering ada ayam dari telur dibolak-balik. Tetap bilang hadza birodatillah, hadza itu Nabi. Mbok berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa. Setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur, tetap hadza birodatillah, hadza ini karena Allah. Sehingga ketika seorang Nabi diberitahu Allah, soleh, kowe iku nabiku. Kandhani ya kaum nak gunung iki iso nglairno unta. Nabi soleh yang meninggal. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenane Gusti. Mulane kowe ora dipilih dadi nabi, perkara reaksi kamu pasti buruk. Tenane Gusti. Menawa malah takok ngene, jenengan saged. Lho, sambil bledek ya sadar calon nabi gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama, di antara sirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in qadir ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Onta keluar dari batu. Jadi manusia orang mungkin mau watu kok ngetokno onta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik udekne melok gawe. Ora melok gawe kok melok biji. Aneh gak? Nah, kok nak iman wis bener nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang lah tak daftarkan. Tapi ini bener. Itu disebut yauma tarul mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Nur itu nurul iman wa nurut tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena nggak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok tidak wali. Tentu walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu. Tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu diuji masuk nopo jadi pitik rasa lagi malah kebaya. Iso balekno kok repot.
Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya tuh berkali-kali manusia itu menyebut lah wong mau roh tok kok biji. Roh itu artinya enggak menentukan kan. Waktu galengatan gitu. Misalnya ini saya pegang misalnya loh. Ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya kan ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa. Wes aja go tenah deh. Juga tenah khusyuk tata. Mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Terus dia jawab kayak mesti nak jeknya itu wong sing rasional, ya terserah jeneng kan sing. Tapi kan Mustafa enggak jawab. Oh, tenang jadi kan ngajur mesti eman. Ora melok kudu kowe kok melok nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, enggak ikut mengendalikan alam kita, tapi kecangkeman iki mungkin ora mungkin ora pangeran mangkel. Coba goblok ngono ora melok duwe kok melok. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus kayak melok komentar. Wah gak mungkin pulpen didol terus bang kesayangan ini. Orang mana tuh kok kecangkeman ini. Orang mungkin dibuat nih WC wong senengane. Ramu terserah aku tau sih. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah berarti Allah itu ya Allah yang palu mayasa melakukan apa saja dengan wong duit. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita aman. Nah, ketika ana onto keluar ke watu ya kita aman. Nah, ketika apa itu dirijine Nabi mengeluarkan air ya kita aman. Semuanya ini cara manusia kan mohal, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno onto ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu ke dirijine. Diminum orang siapa saja enggak. Iku guling-guling karena kudrat Allah itu enggak mergo kowe darani pitik keluar kondom, ku yo mok darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut menciptakan. Tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Terus kata Abdul Hamid Khan begini, andai kan kita kelungsu asem dan belum pernah terjadi bahwa kelungsu itu jadi asem, terus ngomong nawong, kelungsu ini supaya jadi wit gede. Nak wis gede dirangkul wong papate ora sedeng. Wong-wong darani mukhal ta ora. Andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mukhal iku barang cilik kok iso gede modot dhewe sing narik sapa mesti dong cangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asem. Lah ketika muni mungkin modal apa? Mungkin ora melok. Iki tak latih iman sing bener. Kowe nek iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Wong kok diasese wali liyane yo. Ya kok gampang iso disidang ngono apa? Mesti ana sing drengki ra setuju. Gak iso Gus, iku tekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Nah, karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi wis sret. Cara Nabi gamane, Nabi kan gak tau cangkem elek koyo kowe. Cara kowe yo mesti cangkem elek musuh sak kuku ireng. Tapi Nabi kan gak tau ngendikan elek. Jadi ketika pasukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang aja, sahabat yang aslinya ya kaget. Ini gimana musuh sebesar itu Nabi tenang aja. Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga cara Nabi ya cemen gampang. Wong aku para pengira. Tapi sahabat kan grogi bikinlah kontak. Nabi ora usah mikir kontak, mergo Nabi paham kudrate Allah ngono lho Mas, paham to? Jadi Nabi ora usah cerdas gaya kontak karena ini pikiran manusia. Nabi cukup nganggo Allah. Kedekatan dengan Allah sing dengan kudro yang mutlak itu cemen kabeh musuh akeh itu cemen kabeh. Paham Mas? Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe kontak. Kok mentang-mentang wis parah pengiran. Aman bukan apa? Aman. Kowe nek iso ngono tenan yo wae. Mulane kok Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Ya wis biasa nak kangen moro Ka'bah nek Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Itu biasa Imam Nawawi sholatnya Mekah. Ya biasa wae cara dene. Bagi Allah gak masalah, cara dene ora masalah bekasih pengen ada wae. Muridnya tahu curiga Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sing ngaran Fatwa, padahal dia tidak terkenal wali kayak Syabdul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syabdul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudu. Wudu itu dari muridnya itu enggak ada. Setelah enggak ada muridnya sesuai curiga, sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nah, ucuk-ucuk melok tawaf nih Kak. Muridnya katut.
Bareng tuh anu Ka'bah terus ya sudah sampai selesai terus balik lagi ngarang kitab. Udah ngomong ini. Ya jadi cerita ini aku cerita. Itu sudah berarti. Tapi karena dia walinya karena ngarang ya. Karena dia jedanya itu butuh terus toa pulang lagi. Terus Syria Mekah penerbangan 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudrotullah yang masih orisinal. Kowe gak awalnya sedaran mohal, wong kok iso miber, mohal tenan. Muarat ngene ora warisan kok sugih mohal keterusan tidak ini. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu.